Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Safrius Yosta Plate Maing. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Berikutnya adalah review paper yang kami ambil. Referensinya itu ada 11. Yang pertama yaitu penentuan keaslian tanda tangan menggunakan Subfitur Extraction Test Quest dengan metode klasifikasi K-nearest, Neckbore, dan Mean Average Precision. Dan metodenya itu metode yang digunakan untuk menentukan keaslian tanda tangan terdiri dari beberapa tahap, yaitu processing, di mana gambar tanda tangan diolah melalui beberapa proses seperti transformasi keabuan, median filter, transformasi binar, pemotongan, deteksi Sobel. Lalu yang ketiga, ekstraksi fitur. Fitur atau ciri dari bentuk tanda tangan diekstraksi menggunakan metode Subfitur Extraction atau singkatannya SFET yang meliputi perhitungan area, perimeter, centroid, rectangularity, eccentricity, dan roundness. Lalu yang ketiga ada klasifikasi. Data fitur yang telah diekstrak kemudian diklasifikasi untuk menentukan pemilik tanda tangan menggunakan metode KNN. Dan penentuan keasliannya itu terakhir, keaslian tanda tangan ditentukan dengan menghitung MAP-nya untuk mendapatkan presentasi keaslian. Kelebihan dari paper ini, metode klasifikasi KNN dipilih karena lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan dengan metode klasifikasi lainnya. Dan kekurangannya itu, kelemahan utamanya dari sistem ini adalah tingkat akurasi yang rendah. Akurasi tertinggi yang berhasil dicapai dalam pengujian hanya sebesar 61%. Lalu paper yang kedua, di sini judulnya verifikasi tanda tangan dengan algoritma KNN dan ekstraksi ciri Harris Corner. Metodenya itu verifikasi tanda tangan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, pengumpulan data sebanyak 300 citra tanda tangan, 150 asli dan 150 palsu. Dari 10 orang dikumpulkan melalui proses pemindaian atau proses scan. Lalu ada ekstraksi fitur. Citra tanda tangan yang diuji diekstraksi ciri-cirinya menggunakan metode Harris Corner. Metode ini bertujuan untuk mendeteksi sudut-sudut pada citra tanda tangan. Lalu klasifikasi. Algoritma KNN digunakan untuk melakukan klasifikasi keaslian tanda tangan, ditentukan dengan menghitung jarak antara ciri citra dengan citra contoh yang sudah diberi label asli atau palsu. Lalu perhitungan jarak. Dua jenis perhitungan jarak diuji dalam algoritma KNN, yaitu Euclidean distance dan Manhattan distance. Kelebihannya, perhitungan Euclidean distance memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan Manhattan distance. Hal ini terlihat dari tingkat akurasi yang lebih tinggi, yang dimana 54% untuk Euclidean berbanding 50% untuk Manhattan. Dan kekurangan dari paper ini, tingkat akurasi yang sangat rendah dan nilai tertinggi hanya mencapai 54%. Selain itu, nilai K terbaik atau K sama dengan 1 sangat rentan terhadap noise dan memiliki kecenderungan lebih besar untuk salah menerima tanda tangan palsu sebagai tanda tangan asli. Dan paper yang ketiga, verifikasi citra tanda tangan menggunakan metode Prewitt dan Learning Vector Quantization. Metodenya itu, metode yang digunakan ini, verifikasi citra tanda tangan terdiri dari dua proses utama, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian yang melibatkan beberapa tahapan berikut.
Processingnya tahap pertama ini meliputi beberapa langkah seperti mengubah ukuran gambar atau resize, konversi ke grayscale, binarisasi, mengubah gambar menjadi hitam putih, tinning atau penipisan garis, dan pemotongan atau cropping. Lalu ada ekstraksi fitur. Untuk mendapatkan ciri khas tanda tangan, digunakan deteksi tepi dengan operator Prewitt. Hasil dan proses ini kemudian disimpan sebagai data latih. Klasifikasi dan verifikasi. Tahap akhir adalah pencocokan antara citra tanda tangan yang diuji dengan data latih yang sudah tersimpan. Proses ini menggunakan metode Learning Vector Quantization atau LVQ untuk menentukan apakah tanda tangan tersebut cocok atau tidak cocok. Kelebihannya adalah aplikasi yang dibangun dapat mempermudah proses pendeteksian keaslian tanda tangan sehingga dapat meminimalkan potensi pemalsuan. Metode yang digunakan terbukti dapat mengklasifikasi fitur tanda tangan untuk membedakan antara tanda tangan asli dan palsu. Kekurangannya itu, penelitian ini tidak menyajikan data kuantitatif mengenai tingkat akurasi sistem. Keberhasilan metode hanya dijelaskan secara kualitatif, yaitu sistem dapat membedakan tanda tangan yang cocok dan tidak cocok, tanpa menyebut presentasi keberhasilan atau kegagalan. Berikut adalah paper keempat yang akan teman saya jelaskan. Baik, saya Yohanes Erasmus Sikukelau. Di sini saya akan mempresentasikan paper keempat, judul Implementasi Support Vector Mechanics berdasarkan ciri histogram of orient gradients untuk verifikasi citra tanpa tanda tangan berbasis Raspberry Pi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan perangkat keras berupa Raspberry sebagai unit pemroses, kamera sebagai input, dan LCD 16x2 sebagai output. Proses verifikasi tanda tangan melibatkan beberapa tahap. Berikut yang pertama, processing. Citra tanda tangan yang ditangkap oleh kamera akan melalui serangkaian proses, yaitu konversi dari RGB ke grayscale untuk memisahkan objek, transformasi morfologi untuk mengurangi noise, serta deteksi dan koreksi kemiringan citra. Yang kedua, ekstraksi fitur. Ciri-ciri geometris dari tanda tangan seperti orientasi garis dan lengkungan diekstraksi menggunakan metode histogram of orient gradients. Yang berikut klasifikasi. Fitur yang telah diekstraksi dari proses kemudian diklarifikasikan menggunakan support vector mechanics untuk melatih data dan memprediksi apakah tanda tangan yang diuji termasuk dalam kategori asli atau palsu. Yang berikut kelebihan. Sistem ini mampu melakukan verifikasi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 87,33%. Proses verifikasi tanda tangan berlangsung sangat cepat dengan rata-rata waktu hanya 0,238 detik untuk tanda tangan asli dan 0,242 detik untuk tanda tangan palsu. Waktu yang dibutuhkan untuk melatih data pada setiap individu juga tergolong cepat, yaitu rata-rata 1,45 detik. Kekurangan. Akurasi sistem sangat bergantung pada kualitas data latih. Sistem mengalami kesulitan saat memverifikasi tanda tangan dari orang yang memiliki pola tanda yang sangat bervariasi, yang menyebabkan sistem salah mengidentifikasi tanda tangan asli sebagai palsu dan
dan menurunkan tingkat akurasi. Yang berikut paper kelima, judul Deteksi Pemalsuan Tanda Tangan Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network atau CNN. Berikut yang pertama, metode. Metode yang digunakan untuk mendeteksi pemalsuan tanda tangan adalah deep learning dengan algoritma convolutional neural network atau CNN. Tahapan penelitian adalah sebagai berikut. Pengumpulan data. Mengumpulkan 144 gambar tanda tangan dari para dosen yang diambil menggunakan scan. Yang berikut, processing. Data meta disiapkan melalui beberapa proses, yaitu memindai, scan, memotong, cropping, dan mengubah ukuran citra tanda tangan. Membangun model CNN. Model CNN dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu convolution, polling, dan full connected layer. Pengujian. Citra yang akan diuji diubah ukuran menjadi 400 x 300 pixel. Kemudian dilasifikasi oleh model CNN untuk menentukan apakah tanda tangan tersebut asli atau palsu. Kelebihan. Sistem ini mampu mendeteksi pemalsuan tanda tangan dengan tingkat akurasi yang tinggi mencapai 89,65%. Pada pengujian dengan pembagian data uji sebesar 20%. Kekurangan, tingkat akurasi sistem menurun saat jumlah data diuji ditambah. Ketika data diuji ditingkatkan menjadi 30% dari total data. Akurasi turun menjadi 86,36%. Yang berikut paper ke-6. Judul Pemanfaatan JST mengenalkan keaslian pola tanda tangan untuk pencegahan tindakan pemalsuan tanda tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaringan syaraf tiruan atau JST dengan model bidirectional associative memory. Untuk mengenali keaslian pola tanda tangan, prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, representasi pola. Tanda tangan direpresentasikan ke dalam sebuah pola menggunakan sistem matriks, ordo 3x3. Yang kedua, konferensi nilai. Pola tanda tangan dikonferensi menjadi nilai vektor bipolar, nilai 1 dan min 1. Nilai ini menunjukkan apakah garis tanda tangan mengenai kotak matriks atau tidak. Pembobotan. Vektor-vektor dari beberapa pola tanda tangan kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah matriks. Yang berikut, pengenalan. Tanda tangan yang akan diuji atau input dikalikan dengan matriks bobot untuk melihat apakah hasil sesuai dengan pola target yang disimpan sehingga dapat ditentukan keasliannya. Yang berikut kelebihannya. Metode directional associative memory atau BAM dapat dijadikan sebagai sistem untuk mengenali keaslian tanda tangan dengan menggunakan sistem matriks sehingga memudahkan dalam membedakan tanda tangan asli dan palsu. Yang berikut kekurangan. Penelitian ini tidak menyajikan data akurasi dalam bentuk presentasi. Dalam contoh perhitungan yang disajikan, dari 3 pola tanda tangan yaitu diuji, hanya 1 pola yang berhasil dikenalkan dengan benar. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, metode ini sebaiknya dikomunikasikan dengan citra digital
serta menggunakan alat dan pemrograman yang lebih canggih. Baik, nama saya Mario Albericus Berekluan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan paper nomor 7 yang berjudul Pendeteksi dan Verifikasi Tanda Tangan menggunakan metode image domain spasial. Metode yang digunakan untuk verifikasi tanda tangan ini melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pengambilan citra, yaitu yang pertama tanda tangan diambil atau di capture menggunakan webcam eksternal. Kemudian pengolahan citra. Citra yang telah diambil kemudian diubah menjadi citra biner yang hanya terdiri dari warna hitam dan putih. Kemudian ekstraksi fitur. Dari citra biner tersebut, sistem akan menghitung jumlah total pixel yang berwarna hitam. Dan yang kemudian verifikasi dengan SSE. Metode Sum Squared Error atau SSE digunakan untuk memverifikasi keaslian tanda tangan. Ini dilakukan dengan menghitung nilai kuadrat dari selisih antara total pixel hitam pada data sampel yang sudah tersimpan. Paper 8, judul Verifikasi tanda tangan asli atau palsu berdasarkan sifat keacakan atau entropi. Metode yang digunakan untuk memverifikasi tanda tangan adalah dengan menganalisis sifat keacakan atau nilai entropi dari citra tanda tangan. Tahapan yang dilakukan meliputi yang pertama, akuisisi citra. Tanda tangan yang sudah ada di kertas dipindai atau di-scan untuk mengubahnya menjadi citra digital. Kedua, konversi citra. Citra digital tersebut kemudian diubah menjadi format true color menjadi citra biner atau hitam putih. Yang ketiga, perhitungan entropi. Setiap citra tanda tangan dihitung nilai entropinya menggunakan perangkat lunak MATLAB. Selain nilai entropi, waktu yang dibutuhkan untuk proses perhitungan juga dicatat. Identifikasi. Keaslian tanda tangan diidentifikasi dengan melihat sebaran atau distribusi, nilai entropi, dan perbandingan waktu komputasi antara tanda tangan asli dan palsu. Kelebihannya, nilai entropi untuk tanda tangan asli cenderung konsisten dan mengelompok, di mana 29 dari 30 responden berada dalam satu klaster yang sama. Waktu perhitungan entropi dapat menjadi indikator pembeda. Tanda tangan palsu yang memiliki goresan atau piksel lebih banyak membutuhkan waktu komputasi yang relatif lebih lama dibandingkan tanda tangan asli. Kekurangannya, metode ini tidak sepenuhnya akurat. Dalam mengelompokkan tanda tangan asli terdapat tingkat kesalahan sebesar 3,31%, di mana nilai entropi satu responden keluar dari kelompoknya. Penelitian ini tidak menyajikan data akurasi sistem secara keseluruhan dalam membedakan tanda tangan asli dari yang palsu. Paper 9 dengan judul Deteksi Akurasi Tanda Tangan menggunakan metode Support Vector Machine dan Zernike Moment di studi kasus di SMA Harapan Bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengkombinasikan Support Vector Machine atau SVM dan Zernike Moment untuk memverifikasi keaslian tanda tangan. Tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Data tanda tangan dikumpulkan dari 78 responden yang terdiri dari guru dan siswa di SMA Harapan Bangsa. Tanda tangan tersebut kemudian dipindai atau di-scan untuk dijadikan citra digital. Yang kedua, pre-processing. Citra tanda tangan melalui beberapa tahap pra-pemrosesan, yaitu grayscaling yang mengubah ke skala abu-abu, penerapan filter, dan binarisasi atau mengubah menjadi gambar hitam putih. Ketiga, cropping dan resizing. Dilakukan proses pemotongan atau cropping untuk fokus pada area objek tanda tangan. Citra yang sudah dipotong kemudian diubah ukurannya menjadi 350 x 350 piksel. Klasifikasi. Proses klasifikasi dilakukan untuk mengenali keaslian tanda tangan dan menghitung tingkat akurasinya menggunakan gabungan metode Support Vector Machine dan Zernike Moment. Kelebihannya, kombinasi metode Support Vector Machine dan Zernike Moment mampu menghasilkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dengan hasil pengenalan mencapai 97,93%.
Metode ini dianggap lebih sempurna karena melibatkan proses ekstraksi fitur dan binarisasi terlebih dahulu, yang meningkatkan hasil pengenalan tanda tangan. Kekurangannya, tingkat akurasi dari sistem ini sangat dipengaruhi oleh kualitas citra atau image. Jika kualitas gambar input tidak baik, maka hasil akurasi pun dapat menurun. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Arsa. Di sini saya akan melanjutkan review paper yang ke-10 yang judul verifikasi citra tanda tangan berbasis perceptron. Metode verifikasi tanda tangan ini menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST model perceptron dengan tahapan sebagai berikut. Pengumpulan data sebanyak 42 citra tanda tangan dikumpulkan dari 2 responden. Data ini kemudian dibagi menjadi 14 citra untuk data pelatihan dan 28 citra untuk data pengujian. Pengolahan citra atau pre-processing setiap citra tanda tangan melalui serangkaian proses untuk menghasilkan fitur, yaitu cropping atau pemotongan dan penskalan atau resizing untuk menyeragamkan ukuran semua citra menjadi 150 x 200 pixel. Rescaling untuk mengubah citra warna menjadi citra berderajat keabuan. Binarisasi untuk mengubah citra keabuan menjadi citra biner hitam dan putih yang akan digunakan sebagai fitur masukan untuk perceptron. Verifikasi dengan perceptron, citra biner yang dihasilkan diubah menjadi vektor fitur. Vektor ini kemudian digunakan untuk melatih JST perceptron guna membedakan antara tanda tangan asli, target nilai 1, dan palsu, target nilai -1. Kelebihan metode ini berhasil mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi. Akurasi pada tahap pelatihan data mencapai 100%. Akurasi pada tahap pengujian juga sangat baik, yaitu sebesar 92,85%. Sistem ini dirancang untuk memiliki beban komputasi yang ringan. Kekurangan, penelitian ini menggunakan jumlah data sampel yang sangat terbatas, yaitu hanya melibatkan citra tanda tangan dari 2 orang responden. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil jika diterapkan pada populasi yang lebih besar dan beragam. Paper 11 dengan judul identifikasi keaslian tanda tangan menggunakan metode Shape Feature Extraction Technique Use atau SFET dan Support Vector Machine atau SVM. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keaslian tanda tangan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pre-processing. Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra tanda tangan. Proses meliputi mengubah citra RGB ke grayscale, menerapkan median filter untuk menghilangkan noise, binarisasi atau mengubah citra menjadi hitam putih, dan thinning atau penipisan garis tanda tangan. Ekstraksi fitur untuk mendapatkan ciri-ciri unik dari tanda tangan digunakan metode Shape Feature Extraction Technique Use atau SFET. Metode ini memanfaatkan 2 parameter, yaitu bounding box untuk memfokuskan area pada objek tanda tangan dan center of gravity, titik pusat yang digunakan untuk membagi citra menjadi 64 bagian kecil. Dari setiap bagian kecil ini diekstrak 3 nilai fitur. Klasifikasi fitur yang telah diekstrak kemudian diklasifikasikan menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM untuk menentukan apakah tanda tangan tersebut asli atau palsu. Penelitian ini menguji 3 jenis kernel, yang pertama linear, Gaussian, dan polynomial, untuk menemukan model SVM yang paling optimal. Kelebihan sistem ini mencapai tingkat akurasi yang baik sebesar 88,10% menggunakan kernel linear pada SVM. Metode ini menunjukkan spesifisitas yang sangat tinggi sebesar 95,24%, yang berarti sistem sangat andal dalam mengidentifikasi tanda tangan yang palsu dengan benar. Kekurangan, nilai sensitivitasnya lebih rendah, yaitu 80,95%, yang menunjukkan bahwa sistem ini kurang akurat dalam mengenali tanda tangan asli atau cenderung salah mengklasifikasikan tanda tangan asli atau palsu. Asli sebagai palsu. Oke, berikut adalah review maksudnya PPT yang telah kami buat. Latar belakang pentingnya tanda tangan.
tanda tangan adalah identitas unik dan bukti otentik yang digunakan untuk verifikasi dan legalitas dokumen. Maraknya pemalsuan. Kasus pemalsuan tanda tangan sering terjadi dan dapat merugikan pemilik aslinya dalam berbagai transaksi atau pengesahan dokumen penting. Di sini ada beberapa rumusan masalah, ada 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang sistem yang dapat membedakan tanda tangan asli dan palsu secara tepat, cepat, dan akurat menggunakan teknologi. Lalu yang kedua, bagaimana algoritma CNN dapat diterapkan secara efektif untuk melakukan analisis dan klasifikasi pada citra tanda tangan. Lalu di sini tujuan kami yaitu mengembangkan sebuah model berbasis CNN yang dirancang untuk mengklasifikasi citra tanda tangan sebagai asli atau palsu. Lalu yang kedua, menganalisis dan mengukur potensi tingkat akurasi model CNN dalam mendeteksi pemalsuan tanda tangan. Landasan teori di sini, CNN merupakan salah satu metode deep learning yang dirancang khusus untuk mengelola data 2 dimensi seperti citra. Lalu ada struktur utamanya terdiri dari beberapa lapisan termasuk convolutional layer, polling layer, dan fully connected layer. Di sini ada metodologi. Nah, ada empat metodologi yang kami pakai. Yang pertama itu pengumpulan dataset, di mana data dikumpulkan secara manual berupa gambar tanda tangan asli dan palsu. Dataset ini mencakup 144 citra tanda tangan yang diambil dari para dosen. Nah, untuk saat ini, untuk datasetnya kami memakai 10 tanda tangan, di mana masing-masing kami itu satu orang membuat tanda tangan 10 dan kami mengambil fotonya masing-masing lalu menjadikan itu dataset. Jadi satu orang 10 tanda tangan. Begitu. Lalu yang kedua, processing. Citra tanda tangan mentah akan disiapkan melalui beberapa tahapan seperti di-scan, di-cropping, dan di-resize, diubah ukurannya dulu menjadi dimensi yang seragam. Contoh 400 x 300 piksel, 4 x 3 piksel begitu. Lalu yang ketiga, interaksi CNN. Membangun model CNN yang terdiri dari lapisan konvolasi, polling, dan fully connected untuk memproses citra yang telah disiapkan. Lalu yang keempat, training dan testing. Dataset akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data latih untuk melatih model dan data uji untuk menguji performa model. Lalu evaluasi. Setelah model dilatih, kinerjanya akan diukur menggunakan metrik seperti akurasi untuk mengetahui berapa baik model dapat membedakan tanda tangan asli dan palsu. Nah, kemudian implementasinya. Di bagian ini kami ringkas saja implementasinya. Nanti di paper kami akan mengimplementasinya lebih lengkap lagi. Implementasi pada PPT ini yaitu yang pertama ada tools. Penelitian ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Datasetnya itu gambar tanda tangan asli dan palsu dikumpulkan secara manual. Tanda tangan dibubuhkan di atas kertas A4 menggunakan pena hitam yang kemudian di-scan untuk dijadikan citra digital. Lalu kesimpulannya adalah penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa algoritma CNN efektif dan akurat untuk digunakan dalam sistem identifikasi keaslian tanda tangan berbasis citra digital. Diharapkan sistem ini memiliki potensi untuk diimplementasikan dalam berbagai aplikasi praktis guna membantu meminimalkan risiko penipuan dan pemalsuan seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Banyak sekali kasus-kasus penipuan tanda tangan, terutama untuk perusahaan-perusahaan menengah ke atas atau perusahaan-perusahaan yang masih tergolong kurang ada support dari pemerintah begitu. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah
mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi pemalsuan tanda tangan. Itu saja. Untuk PPT-nya telah selesai. Baik, berikut paper yang kami kerjakan yang judul identifikasi citra untuk membedakan tanda tangan asli dan palsu menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN. Untuk metode penelitian dirancang secara sistematis dalam 5 tahapan: pengumpulan dataset, pemrosesan citra, perancangan arsitektur model, proses pelatihan dan pengujian, serta evaluasi kinerja model. Pengumpulan dataset, tahap fundamental dalam penelitian, pembangunan dataset citra tanda tangan yang komprehensif. Proses pengumpulannya, yang pertama sumber data diambil dari sejumlah individu. Untuk teknik pengambilan gambar menggunakan scanner atau kamera. Untuk pelabelan data, setiap gambar diberi label secara manual ke dalam 2 kelas asli atau palsu. Pra-processing citra atau pra-processing data citra mentah yang telah dikumpulkan memerlukan tahap pra-processing untuk meningkatkan efektivitas. Langkah-langkahnya, yang pertama resize. Semua citra diseragamkan ukurannya ke dimensi piksel yang sama, contoh 224 dikali 224 piksel agar sesuai dengan lapisan input pada arsitektur CNN. Normalisasi nilai intensitas piksel setiap citra diubah skalanya dari rentang 0,255 menjadi rentang 0,1 untuk membantu mempercepat konvergensi model selama pelatihan. Augmentasi data untuk mencegah overfitting dan memperbanyak jumlah dataset. Diterapkan teknik augmentasi secara rotasi acak, pergeseran, dan zoom untuk mensimulasikan variasi alami dalam penulisan tanda tangan. Berikut arsitektur model CNN. Inti dari penelitian adalah perancangan arsitektur CNN untuk tugas klasifikasi citra tanda tangan. Arsitektur yang diusulkan terdiri dari lapisan konvolusi atau convolutional layers, bertugas sebagai ekstraktor fitur, mendeteksi pola-pola kunci seperti lingkungan, ketebalan garis, titik awal akhir, dan sudut goresan pada tantangan. Lapisan kedua, aktivasi atau ReLU. Fungsi aktivasi atau ReLU diterapkan untuk memungkinkan model mempelajari pola yang lebih kompleks. Ketiga, lapisan pooling layers bertujuan untuk mengurangi dimensi peta fitur sehingga representasi fitur menjadi lebih ringkas dan beban komputasi berkurang. Lapisan berikut, lapisan full connected, bertindak untuk sebagai klasifikator yang memetakan fitur-fitur yang telah diekstrak ke kelas output. Lapisan terakhir, lapisan output, menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas asli dan palsu. Berikut proses pelatihan dan pengujian. Pembagian dataset secara acak menjadi 80% data latih atau training set dan 20% data uji atau testing set. Proses pelatihan, model dilatih menggunakan training set. Bobot internal jaringnya diperbuat secara iteratif untuk meminimalkan loss function, misalnya binary cross entropy. Proses pengujian, setelah pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan testing set untuk mendapatkan evaluasi yang objektif. Berikut evaluasi kinerja model. Untuk mengukur keberhasilan model akan digunakan beberapa metrik evaluasi. Akurasi, mengukur presentasi keseluruhan prediksi yang benar. Berikut rumus akurasi sama dengan true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Berikut presisi atau precision, mengukur tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan tanda tangan sebagai asli. Rumus presisi sama dengan true positif dibagi true positif ditambah false positif. Untuk recall atau sensitivitas, mengukur kemampuan model untuk menemukan semua tanda tangan asli. Rumus recall sama dengan true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Untuk F1 score, rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Rumus F1 score sama dengan 2 dikali presisi dikali recall
dibagi presisi ditambah recall, di mana TP sama dengan true positif, TN true negatif, FP false positif, dan FN false negatif. Hasil dari metrik akan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas model. Berikut rancangan implementasi sistem. Arsitektur implementasi sistem akan terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, lingkungan pelatihan model atau backend atau offline, dan dua, aplikasi pengguna akhir, frontend atau mobile. Lingkungan pelatihan offline merupakan komputer yang digunakan melakukan seluruh proses metodologi tahap 3.1 hingga 3.5. Tugas utamanya adalah melatih arsitektur CNN seperti Mobile Net V2 menggunakan dataset tanda tangan hingga mencapai kinerja yang optimal. Output dari komponen ini adalah file model yang telah teroptimasi. Dua, aplikasi pengguna akhir mobile. A. Berupa aplikasi seluler, Android atau Flutter yang diinstal pada smartphone. B. File model yang sudah dilatih akan ditanam atau embed di dalam file instalasi aplikasi. C. Aplikasi akan menggunakan kamera perangkat untuk menangkap gambar tanda tangan secara real time. D. Inferensi atau proses prediksi asli atau palsu akan dieksekusi secara lokal di dalam aplikasi menggunakan model yang tertanam. Sekian presentasi papernya. Berikut adalah dataset yang kami ambil dari masing-masing orang. Yang pertama ada Darto, dari masing-masing orang terdapat 10 gambar dataset tanda tangan. Ada Emus 10 tanda tangan, Excel, ada Fayus dan ada Mario. Ada 5 orang, jadi total keseluruhannya 10 kali 5 50 dataset atau 50 tanda tangan dari satu orang, ada 10. Sekian presentasi kami. Terima kasih.